Ziarah. Nah, kita ziarah dulu sebelum mendaki. Sebelum kita pendakian kita ziarah. Saya ingat masukan warga di sana. Itu menurut warga di sana, alangkah baiknya kalau kita itu ziarah dulu. Nah, kita ziarah dulu sebelum mendaki. Sebelum kita pendakian kita ziarah. Itu disarankan di kaki gunung. Iya, disarankan untuk itu. Ziarah ke makam siapa ya? Di situ Serako sekarang. Situ. Jadi sebelum kita mendaki Gunung Karang, alangkah baiknya mungkin kita ziarah dulu ke makam sekitar. Kemudian makamnya pun sangat terkenal. Syekh Maghribi. Kayak Syekh Maghribi, terus Syekh Karan, Serako. Dan saya ingat itu ada disebutnya keajaiban masjid unik di sana. Masjid Wali. Masjid Para Wali. Oh, iya. Di lokasi Masih ingat kan, Pak? Di situ Salahnya. ya. Di situ ada masjid yang memangnya itu dulunya ada cerita tentang kewalian di sana. Jadi yang dibangun masjid itu disinggapi oleh para wali. Dibangun tuh oleh para wali. Dibangun. Yang Maka mitosnya itu pernah kejadian itu kan mau direnovasi, pas udah dibongkar, paginya itu lagi. Itu kalau alam ya. Nah, itu kan. itu cerita warga sekitar. Itu masjid Kemungkinan cerita Wali. itu ada betulnya juga karena memang Kebanyakan kan kalau untuk tujuan pendaki itu atau penjara religi itu kan ke Gunung Karang, kan di situ tuh ada 7 sumur yang disebut 7 sumur itu kan di Gunung Karang. Itu ya kita mandi atau ambil air lah gitu ya, kita bisa sepatu dari mengajarkannya para wali ya kan, yang kita agungkan gitu kan. Jadi selain kita mengendaki, kita pengen tahu gimana sih perjalanan para wali itu kan, kayak gimana gitu. Bisa itu ya bisa kita nikmatin sendiri lah gitu, kita rasakan sendiri lah ya kan, seperti itu. Jadi gimana ya, makanya kita ke Gunung Karang itu beda sama Gunung lain. Tempat para wali itu banyak jaga omongan dan jaga sikap. Saya ingat tadi Ustaz bicara soal bukit sumur. Itu sebenarnya ada kaitannya juga tentang Masjid Wali itu. ada keterkaitan. Ada kita menurut warga sejarah yang berkembang itu Masjid Wali itu adalah sumber dari sumur itu. Ada kaitannya itu. Uniknya di situ gitu. Untuk padahal lokasinya pasir angin tuh di bawah gunung. disebut Yang sumber. Gunung Karang tuh di atas ya. Banyak itu di situ tempat, bukan cuma satu sumbernya, banyak. Ada 7. 7 ada di atas juga kan, setiap kita beda trek dari sumbernya. Jadi Gitu. walaupun rutenya beda, bukan begitu ya, maksudnya rute berbeda, puncaknya pun yang dituju juga berbeda. Iya, Misalkan dari Pakuaji, ya Pakuaji jalurnya di atas itu ada Cuman sumber kita- yang sangat. Tetap sumbernya itu cuma satu yang ada itu, ya kan. Di situ ada sumur 7, ada juga disebutnya sumur nangka, sudah pemandian apa tuh, putri apa itu ya? Mendaki ada yang siang, ada yang malam. Nah, kira-kira ke Gunung Karang itu bisa malam hari gitu. Menurut warga, informasi yang menurut saya daki dari awal Paku Haji khusus untuk trek tersebut itu malam sangat jarang, bahkan disarankan tidak boleh pagi ataupun siang. Kenapa? Karena pokoknya Sangat besar. kita pulang itu asar ataupun sore seperti itu. Jadi kalau jalur Pakuaji itu emang sangat ekstrim. Jadi kalau kita berangkat malam risiko besar. Kebanyakan kalau kita mengendaki malam itu dapatnya trek pasir angin, gitu, ya kan? Ya
buat keselamatan aja. Iya, karena rintangannya dikhawatirkan. treknya pun nggak tapi kayak di gunung apa kayak di trek Teluk Waji, beda. Nah, kan ini kita ada niat bersih, terus lillahi ta'ala, ya kan, jaga sikap, jaga omongan, karena berbeda. Itu saran saya. Ya, karena banyak kejadian juga ada pendaki yang sudah biasa ya kan, sering gitu. Udah gunung apa gitu, baru Gunung Karang berapa 1700 ya kan, saya juga yang kecil katanya, ternyata dia tidak. Iya, itu kita belajar dari, Jadi jangan sombong, nggak boleh sombong. ya. Apalagi di sana itu adalah jalan puncak tersebut. Menurut informasi di situ pemandian Syekh Mansur. Kebetulan kita itu emang pengen tahu sejarah Banten lah ya, sejarah Banten. Makanya disebut orang Banten kalau belum naik Gunung Karang belum disebut orang Banten. Nah, itu Nah, itu slogan-slogan itu memang sering kita dengar gitu ya, apalagi khususnya orang-orang Banten yang daerah-daerah Banten, kayaknya kalau belum naik ke Gunung Karang kayaknya belum disebut orang pernah Banten, disebut ya, orang kan? Banten. Iya. Itu gitu. sangat luar biasa sekali Betul. apa penjelasannya Iya, cukup jangan lugas. pokoknya kita di situ ya jangan yang aneh-aneh. Nah, banyak niatan buas juga. Kebanyakan sih tergantung hati kita niatnya bagus apa jelek. Kalau kita jelek, kita akan ketemu kayak binatang buas ya, karena bukan kayak binatang buas yang sebenarnya. Oh, kayak semacam bukan jadi-jadian. Kayak itulah ya kan, karena situ kan benar-benar mistisnya sangat Sangat tinggi. iya ya kan, situ. Jadi setelah sampai di Gunung Karang di puncak itu mandi. Mandi. Gitu, Mas? mandi. Saya sama warga Ada yang ngarahin atau emang iya ada di situ kuncinya? di situ menurut warga alangkah baiknya kita itu mandi, dan mandi tersebut biasanya itu dimandikan atau dibacakan doa sama warga tersebut. Kayak kain putih. Dan juga ada juga yang pendaki yang lain kan, kalau dia jelek pas sampai ke atas tidak ada airnya. Ya Allah. Kita Itulah soalnya kita betul ya, Mm-mm. sebelum sama yang jumpa sama yang pendaki lain kan, dia turun kita mau naik, Mang nggak ada airnya. Itu ketemu di pos 3 pos tiga naik. pos tiga. Pas saya pas saya untuk saya kan berangkat sama guru saya kan, ya kan mungkin berkah lah sama guru kan. Pas saya naik ternyata bubar airnya Alhamdulillah. di situ. Jadi dari perjuangan pos 1 sampai pos 4 terbayarkan setelah pas posisi mandi tersebut ya. Karena memang tujuannya mandi seperti ini. Ada yang niat mau ganteng kayaknya. Ganteng sih enggak, mungkin keren. Keren, Mungkin keren. ya. Tapi saya punya sesuatu yang berbeda. Awal mula dari pos 1 pos 2 itu suhu masih normal lah ya, normal gunung. Pada saat itu cuaca cerah. Sampai di pos 4 luar biasa dingin sekali kan. Dingin sekali. Karena memang ketinggiannya udah. Iya, udah mulai puncak itu terasa dinginnya. Berarti ada kabut-kabut juga ya. Di situ kita mandi enggak ya? Ternyata sayang banget kan kalau nggak mandi. Dinginnya masya Allah itu. Orang saya ngomong berasap. Iya. Itu saking dinginnya. Airnya pun kayak masih kayak kita digosok sama RS tuh. Jadi dari 6 orang ya, kalau nggak salah naik 6 orang. Mungkin nggak mau. 6 orang, cuman Orang, kita ada alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. meskipun ya ada yang jatuh juga kan, karena kepleset ya, karena terlalu gembira gitu ya kan, jadi tidak menjaga sikap. Saya pun pernah kejadian gitu. Bahkan saya menemukan binatang kayak lutung gitu kan. Iya, Beneran itu. beneran satu lutung ya kan. Emang kan kata yang teman saya di situ, awas ya gomongan kan gitu. Saya bilang, Jai,
teman saya kan, saya lutung muka cuma kayak lu gitu kan. Lucu sekali pemirsa. Begitu marah dia lutungnya. Ngejar kita lari. Pas kali itu astagfirullahaladzim. Saya langsung istighfar kan. Astagfirullahaladzim saya kan. Alhamdulillah. Itu pemirsa sekali Ya, lagi jadi- dijaga. Jaga omongan. Beliau sebenarnya udah berpengalaman tapi beliau ke bawah suasana mungkin sering bercanda sama teman akhirnya ketemu juga itu sama lutung. Saya juga kan ada teman dari teman saya yang di sana kan bertanya, "Ji, ada nonton bos banyak." Cuman tergantung kita sikap niat. Kalau niatnya kita tidak taala insya Allah. Sama. Tapi kalau niatnya kita jelek atau nggak jaga sikap jaga omongan, bahkan juga ketemu pacar atau apa ya. Banyak sering. Jadi kembali lagi Bos tadi ini sebenarnya niat awalnya apa sih di Gunung Karang sebetulnya gitu? Sebetulnya saya ajak oleh wisatawan berziarah di sekitar Pandeglang. Gunung Karang. Pandeglang. Di daerah Pandeglang. Kemudian ada temennya ya. Alangkah baiknya kalau naik Gunung Karang. Di situ saya Lebih sempurna lah iya karena lokasinya memang dekat ya. ada pengalaman juga Dua hari kita ya. 2 hari di situ. Hari putaran sejarah kan. 1 hari ziarah, 1 hari lainnya lainnya. Gunung Karang. Tapi ada lagi teman saya banyak bertanya apa sih enaknya naik gunung. Betul. Iya, ada tanya lagi apa sih manfaat naik gunung gitu, kan capek gitu ya. Nah dari bawah ke atas, Iya, apalagi ini Gunung Karang terkenal banget dengan iya betul. sikap perilaku kita. Kita awal mula memang capek, berat, lelah, tapi di situ terbayarkan keindahan alam. Itu semua terbayarkan, perlu dicoba. Wih, mantap. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys. Udah nyampe. MDPL. Kita udah nyampe ke itu sumur. Ini sumur 7. Puncak Gunung Karang. Ini 1778 MDPL. ini guys. Meskipun perjalanan sangat mantap dengan penuh rintangan, ya kita harus pertama jangan sombong, harus sabar. Tegas benar juga sih guys. Yuk. Mudah-mudahan yang lain bisa ke sini ya. Amin. Ini sumber 7 nah yuk. Sumber 7 na yuk. Subhanallah cai na herang. Kabut mulu. Lagi tebal kabutnya.